kalau misalkan dianggap pada akhirnya warung-warung makan atau kedai-kedai minuman yang buka di siang hari itu bisa menjadi penyebab batalnya seseorang untuk tetap berpuasa gitu, ya berarti kan sebenarnya alangkah lemah sekali ya lemah sekali iman orang-orang Islam yang membatalkan puasa itu karena sebab ngelihat warteg yang buka, ngelihat nasi padang yang buka gitu. Kita yang berada di lingkungan mayoritas muslim itu juga punya kekuatan, punya keimanan yang juga nggak kalah dengan mereka-mereka yang tetap bisa mempertahankan puasa biarpun lingkungan sekitarnya nggak pada puasa gitu. Nah jadi seperti itu, justru saya berpikirnya sih seperti itu gitu ya. Nah, yang salah itu ya, yang salah kalau menurut saya itu ya kalau misalkan mengganggu orang yang sedang berpuasa, mengganggu orang yang sedang ibadah apapun sebenarnya gitu. Nah, ini saya tidak setuju kalau yang yang dilakukan itu adalah melakukan gangguan-gangguan. Ya, contoh misalkan ada orang-orang yang sedang sholat itu ada kemudian yang mengacaukan, mengobrak-abrik, ada misalkan orang-orang teman-teman Kristen, Nasrani yang sedang menjalankan ibadah di gereja. Terus kemudian ada kelompok-kelompok ormas atau masyarakat tertentu yang mengacaukan, yang bikin rusuh misalkan, atau teman-teman yang lain misalkan kelompok-kelompok agama Hindu, agama Buddha misalnya yang sedang ibadah di pura atau di wihara juga diganggu gitu. Nah itulah yang nggak boleh diganggu gitu, dan negara menjamin kebebasan masyarakat untuk melaksanakan ibadah masing-masing gitu kan, seperti itu. Nah tapi kira-kira kalau para pedagang-pedagang warung nasi gitu ya, atau kedai-kedai minuman itu buka di siang hari, apakah itu kira-kira dikategorikan sebagai tindakan mengganggu? Ya kalau menurut saya sih enggak gitu. Itu enggak masuk kategori mengganggu gitu ya. Ya kalau menurut saya, kalau yang namanya mengganggu orang berpuasa, misalkan ketika ada pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang memaksa orang yang sedang berpuasa untuk membatalkan puasanya gitu. Atau ada juga orang-orang yang misalkan memaksa orang-orang yang sedang berpuasa untuk tidak berpuasa gitu, untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Nah itulah yang saya maksud mengganggu gitu ya, dan itu harus kita lawan kalau ada yang seperti itu gitu. Nah tapi kalau warung-warung makan gitu, kedai-kedai minuman buka di siang hari, ya itu saya pikir tidak masuk kategori mengganggu ya gitu. Karena kan ya bebas gitu, ketika kalaupun kita melihat ada kedai makanan yang buka gitu ya, si pedagang itu kan nggak memaksa supaya kita membatalkan puasa gitu, supaya makan di situ saat itu juga enggak. Ya mau masuk silakan, mau enggak juga nggak apa-apa kan. Seperti itu ya, bebas-bebas saja. Dan kalaupun kita merasa risih ketika melihat misalkan ada orang-orang yang lagi makan, ada warung-warung nasi buka gitu ya, tinggal kita pergi aja kan, gampang. Masalahnya kan gitu aja gitu. Nggak usah ya pada akhirnya rezeki orang ya dihalang-halangi kan, seperti itu, dilarang-larang kan gitu. Nah itulah yang tentu kita harus pahami bersama gitu ya. Nah terus misalkan oke lah kalau tetap misalkan pelarangan-pelarangan itu harus diberlakukan, ya selain tadi seperti saya sampaikan, ini harus diberlakukan secara adil, tidak hanya kepada pedagang-pedagang warung nasi gitu, warung nasi kecil gitu kan, yang mereka memilikinya secara perorangan, tidak punya kelompok massa. Ya jangan cuma diberlakukan kepada mereka, tapi juga harus kepada semua yang juga punya potensi untuk mendorong orang bisa batal puasanya gitu, seperti tadi minimarket atau supermarket atau mungkin juga pasar tradisional. Ya coba kalau mau fair ya berlakukan untuk semuanya kan gitu. Nah terus yang kedua juga, kalau memang tetap aturan-aturan pelarangan itu akan diberlakukan dan harus diberlakukan gitu ya, menurut saya ya harus fair juga untuk pihak-pihak yang melarang itu juga memberikan kompensasi kepada warung-warung nasi yang itu harus tutup gitu kan, seperti itu. Nah karena gini ya,
teman-teman, ya sebenarnya warung-warung nasi gitu ya, atau penjual-penjual minuman, ya pedagang-pedagang kecil lah gitu, yang mereka mungkin tidak terlalu juga memahami tentang ilmu manajemen strategi, bagaimana caranya tetap bisa meningkatkan omset atau mempertahankan penghasilan di bulan Ramadan gitu. Nah sebenarnya mereka juga sudah sadar kalau mereka buka di bulan Ramadan pun gitu, kalaupun buka dari pagi, siang gitu ya, tetap mereka itu harus siap dengan kondisi ya penghasilan mereka itu bakal turun gitu ya, pasti beda lah gitu. Kalau mereka menjalankan dengan cara-cara yang sama seperti biasanya gitu ya, ya seperti saya bilang tadi, mungkin mereka kekurangan pengetahuan atau ilmu tentang manajemen gitu ya, manajemen strategi, tidak ada juga yang mentor yang mengarahkan mereka, tapi mereka cuma ingin ya tetap bisa ikhtiar dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, biarpun mereka sadar ya sebenarnya kalaupun mereka buka di siang hari ya penghasilan mereka itu tetap menurun kan, seperti itu gitu. Jadi menurut saya yang nggak usah juga dilarang-larang gitu ya, mereka tuh udah kasihan juga sebenarnya menghadapi bulan Ramadan itu gitu ya. Tapi kan mereka nggak mempermasalahkan, nggak kemudian minta tuh sama pemerintah, tolong pemerintah selama Ramadan kan penghasilan saya menurun tuh gitu, kepada teman-teman ormas yang suka melarang penghasilan saya menurun, tolong ganti dong selama bulan Ramadan, kan nggak minta gitu juga gitu. Tapi ya mohonlah juga kita kalau memang niatnya menghargai ya hargai juga orang-orang yang sedang mencari rezeki gitu ya. Nah ya jangan larang-larang mereka gitu ya, seperti itu, karena kalaupun dilarang ya kasihan gitu. Kalau dilarang itu ya menurut saya sangat kasihan, udah mah mereka itu kekurangan penghasilan gitu ya, terus juga dilarang-larang kan gitu ya. Jadi istilahnya kayak orang itu udah jatuh tertimpa tangga diinjak pula kan, apa nggak kasihan gitu ya, ya tega juga kan, seperti itu gitu ya. Nah jadi menurut saya ya biasa-biasa aja gitu. Nah kalaupun memang tadi ada aturannya itu harus ditegakkan, larangan-larangan itu juga harus ditegakkan supaya orang-orang itu menutup kedai-kedai makanannya gitu, warung-warung nasinya selama bulan Ramadan. Ya kalau mau fair ya harus ada kompensasi pengganti juga ya, entah itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk sembako gitu ya, kan harus gitu. Itu sebagai konsekuensi kalau dilakukan pelarangan gitu, pelarangan orang mencari rezeki kan gitu. Seperti halnya contoh pada masa-masa Covid kemarin kan gitu. Ya tentu kan ketika pemerintah memberlakukan berbagai macam pembatasan sosial yang itu berdampak pada akan terjadinya penurunan penghasilan kepada para pedagang-pedagang kecil gitu. Ya pemerintah dalam hal ini alhamdulillah kan masih ada tanggung jawab lah gitu ya, dengan memberikan banyak dana-dana bansos gitu ya kepada masyarakat, disalurkan kan seperti itu. Ya biarpun memang sebenarnya yang kadang-kadang nggak cukup juga ya gitu, dana bansos yang diterima itu cuma 300.000 atau 600.000 untuk sebulan gitu ya, ya mana cukup, buat satu orang aja nggak cukup ya, apalagi misalkan dalam satu keluarga itu kan bisa jadi lebih dari satu orang gitu. Nah belum lagi kan juga tidak merata juga, tidak semuanya kebagian juga gitu ya, banyak orang-orang yang juga nggak kebagian gitu. Tapi setidaknya dalam hal ini saya masih apresiasi lah, pemerintah itu juga sadar gitu ya, ya tahu gitu konsekuensinya kalau melakukan pembatasan atau pelarangan ya harus juga ada kompensasi pengganti gitu ya. Nah tapi kenapa kok ini nggak berlaku untuk pelarangan selama bulan Ramadan, pelarangan warung nasi buka selama bulan Ramadan gitu ya. Ya harusnya kan kalau mau fair gitu ya, ya juga berikan kompensasi itu gitu ya. Ketika kita entah itu dari pihak pemerintah atau misalkan ada kelompok-kelompok ormas yang melarang, ya harus berani juga kan untuk memberikan kompensasi penggantian, baik itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk sembako gitu ya, atau lain-lain misalkan gitu. Nah dan pasti kan ya nggak mau ya nggak mau. Jadi makanya ya sudahlah gitu, tanpa kita harus larang-larang pun sebenarnya pedagang-pedagang kecil itu ya mereka juga sadar gitu kalau selama bulan Ramadan itu ya penghasilan mereka itu menurun gitu ya. Ya terkecuali bagi orang-orang yang seperti saya bilang pada durasi awal video ini ya, kita harus berpikir
mindsetnya mencari peluang gitu, berpikir strategis lagi ya. Tapi kan kebanyakan ya pedagang-pedagang kecil itu nggak berpikir seperti itu ya. Mereka cuma bisanya ikhtiar ya, buka di pagi hari atau siang hari, dan itu pun tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak berpuasa kan gitu. Ya sudah, biarkan mereka tetap mencari rezekinya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal kan gitu, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekali lagi ingin saya sampaikan ini opini pribadi ya, pendapat pribadi ya. Tentu dalam hal ini saya juga tahu mungkin obrolan kita kali ini akan menimbulkan pro kontra ya. Mungkin ada yang setuju dengan pendapat saya, ada yang tidak, yaitu hak masing-masing gitu ya, pilihan teman-teman masing-masing kan, seperti itu gitu. Nah, tapi tentu di sini tidak bermaksud saya punya tendensi tertentu gitu terhadap kelompok-kelompok tertentu, tentu tidak lah gitu ya. Ya seperti saya bilang tadi, ketika saya nyinggung kelompok-kelompok ormas tertentu yang sering mengadakan sweeping atau menggeruduk warung-warung nasi di siang hari gitu ya, saya tidak berusaha mengasosiasikan teman-teman kepada kelompok ormas tertentu ya. Maksud saya ormas apapun lah gitu ya. Ya entah itu yang mereka mengatasnamakan agama atau yang nggak mengatasnamakan agama sekalipun, ya saya kira ya sama aja gitu ya, siapapun gitu ya. Kalau ada orang-orang yang mengganggu atau menghalang-halangi jalan rezekinya orang gitu, yang halal ya, rezeki yang halal, bukan rezeki yang tidak halal. Nah itu kan sangat disayangkan sekali kalau menurut saya gitu ya. Nah oke lah, di sini saya juga tentu ingin meminimalisir potensi pro kontra gitu. Dan ini juga tidak bermaksud konten ini kita atau pembicaraan ini tidak bermaksud untuk membuat kericuhan atau membuat kegaduhan gitu bagi teman-teman yang menonton pada saat ini. Ya oke lah, kita coba pikirkan, kita mari cari jalan tengahnya bersama-sama gitu ya, terutama